luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin, pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Jokowi sebetulnya memanfaatkan momentum kehebohan ini. Sebetulnya ini seiring perjalanan waktu dia akan tidak menjadi siapa-siapa. Mengapa Pak Jokowi tidak mengambil langkah mundur itu menurut saya sebelum dipecat? Ini PDIP ini telat atau gimana? Karena dulu kan santer sekali dorongan untuk memecat Pak Jokowi terutama ya. Setelah ada pisah jalan gitu ya di beberapa tahapan saat dirinya menjadi presiden saat itu. Gimana? Administrasinya sih telat ya, tapi sebetulnya kalau pemecatan itu sudah terjadi sejak dari dahulu, de facto, udah faktonya begitu ya. Cuma kenapa administrasinya dikeluarkan sekarang? Saya kira ada 3 pertimbangan. Pertimbangan pertama kan ia mempertimbangkan elektoral di Pilpres 2024 dan di Pilkada 2024. Nah, 2 peristiwa ini sekarang sudah nggak ada. Jadi mungkin PDI masih berpikir kalau kita keluarkan surat pemecatan, ya suara mungkin akan makin anjlok gitu lah kira-kira ya. Karena bagaimanapun saat itu Pak Jokowi masih memberi efek yang bagus lah kepada siapa yang dia dukung gitu kan. Itu alasan pertama. Alasan kedua mungkin soal pertimbangan nggak enakan hati PDI-nya gitu. Kenapa? Karena kalau dikeluarkan dahulu, Pak Jokowi masih jadi presiden loh. Kan nggak enak, presiden aktif dipecat oleh partai gitu kan nggak enak dengarnya gitu loh Pak. Nah mungkin karena itu mereka masih berpikir udahlah hormati aja dulu, nanti setelah selesai Pilpres baru kita perhitungkan gitu. Lagi pula saat itu kan 2 atau 3 kader mereka masih berada dalam lingkaran kekuasaannya Pak Jokowi gitu kan saat itu. Ini alasan yang kedua. Nah alasan yang ketiga tentu melihat situasinya apa yang menimbang yang satu yang kedua sekarang itu juga nggak terpenuhi gitu. Efek Jokowi di pilkada kenyataannya nggak terlalu besar kan, Situasinya netral sekali. netral gitu. Dan efek yang menurut saya paling membuat mereka PDI itu makin yakin untuk mengeluarkannya sekarang adalah efek Jokowi di pilkada ternyata udah dibaca nggak sebesar yang diduga. Di Jawa Tengah kenaikannya cuma 2% dari elektoral di Pilpres 56 sekarang 58. Artinya kan kenaikannya cuma 2% dari Pilpres gitu ya. Sementara PDI-nya di Jawa Tengah naik 4%. Sebelumnya mereka 36, nah sekarang sekitar 40-an keselian gitu. Artinya bilang rebound sebenarnya. Rebound. PDI-nya kalau dilihat dari bukan angka, dilihat dari kualitasnya sebetulnya yang mengambil keuntungan di Jawa Tengah itu adalah PDI Perjuangan gitu ya. Di Jakarta lebih terasa lagi, ya kan Pram sama Rano disiapkan last minute ya kan, cuma 1 hari sebelum pendaftaran dibuka. Kenyataannya mereka jungkir hanya dalam 1 putaran loh, 50 plus 0,7% kan. Nah itu artinya pengaruh Pak Jokowi mulai secara perlahan menurun. Untuk sekarang partai-partai berpikir, ya kan. Nah kalau Pak Jokowi sih boleh aja bergabung dengan kita, sama seperti Adnan mau gabung, Buya mau gabung, ya semua terbuka. Dianggap sebagai orang biasa. Iya kan, partai politik ini semakin banyak orang gabung ke dia ya makin senang kan. Apalagi orang yang mau masuk ini membawa suara kan. Tapi kalau orang mau masuk ini mau langsung tiba-tiba top leader, tunggu dulu dong ya kan. Nah itu yang kita lihat sekarang tuh, partai monggo tapi nggak memberi jaminan untuk mendapatkan posisi yang top leader lah partai itu gitu. Sama seperti bahasa Gerindra kalau kita menarik itu, kami terbuka dengan Pak Jokowi tapi kami nggak baksa. Artinya Basa-basi. iya artinya saya nggak tertarik amat lah kan, kira-kira gitu loh ya kan. Nah itu nah yang kedua yang menurut saya yang luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin apa gitu, pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Coba kan Ya itu Bu ya. Itu kan satu-satunya mantan presiden yang dipecat partai. Enak gak kira-kira Bu ya? Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah edukasi yang disampaikan oleh Bung Ray Rangkuti. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita untuk menilai perjalanan seorang Jokowi. Begitu juga dengan perjalanan PDI Perjuangan beserta para kader-kadernya yang memang militan mendukung masyarakat saat ini. Bisa dikatakan bahwa saat ini hubungan Jokowi dengan Megawati itu tidak ada lagi ikatan
tapi mereka sudah retak. Ya, kenapa mereka retak hubungannya? Dikarenakan karena Jokowi melakukan sebuah tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan Jokowi yang hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, yang mulai melanggar aturan-aturan dari partai yang ada. Nah, tentunya pada kesempatan kali ini masyarakat pun udah tahu sebenarnya, masyarakat udah melihat bahwa Jokowi lah yang salah. Pada kesempatan kali ini ketika kemarin beberapa hari yang lalu Megawati memberikan mandat kepada anak buahnya untuk membacakan SK pemecatan terhadap Jokowi, bahwa Jokowi dipecat secara tidak hormat. Nah, tentunya mendengar berita ini seorang Jokowi tidak berterima, dikarenakan pada awalnya beliau adalah mantan presiden tetapi dia berani dipecat. Ya. Bagaimana tanggapan masyarakat dalam hal itu? Apakah PDIP yang salah ataupun Jokowi yang terlalu berambisi sehingga menghalalkan berbagai macam cara dan melanggar aturan-aturan yang ada di negara, begitu juga dengan aturan-aturan internal partai PDI Perjuangan? Ya wajarlah dipecat. Udah kiamat, mundur sendiri tak mau ya pecatlah. Untuk apa lagi orang yang tak beretika dan perusak demokrasi? Ya, Jokowi menyandang gelar baru, yaitu politik dinasti, juga haus kekuasaan, ya, juga perusak demokrasi. Banyak hal yang dilakukan oleh Jokowi hanya demi kepentingan dan ambisi pribadi yang luar biasa. Orang-orang berambisi sebenarnya bagus, ya, ambisinya yang besar, tetapi ketika cara-caranya yang salah, itu yang membuat masyarakat geram. Ya, bahkan juga PDI Perjuangan geram akan hal ini. Jokowi bakalan tidak merasa malu walaupun sudah dipecat. Dia masih pada keluyuran mencari partai yang mau menerimanya. Mimpi, ya, saya katakan demikian, mimpi. Jokowi, bangunlah dari tidurmu. Kenapa? Karena partai-partai lain pun masih berpikir 10 kali, ya, bahkan lebih untuk menerima seorang Jokowi. Apakah mereka mau menerima Jokowi ataupun tidak? Kenapa? Karena sekelas PDI Perjuangan aja, yang partainya luar biasa, yang lebih dominan suaranya di negara Indonesia ini, juga partai PDI Perjuangan yang berani mengusung calon sendiri tanpa koalisi, mereka berani memecat Jokowi. Apalagi partai-partai kecil, ya, mereka takut trauma dengan tindakan-tindakan Jokowi. Mereka berpikir nantinya kalau ada ketidakcocokan terhadap Jokowi, dia meninggalkan kita dan menghajar kita, melawan kita, memusuhi kita. Itu yang ditakutkan oleh partai-partai lain. Makanya ada banyak partai sekarang ini masih abu-abu untuk memberikan verifikasi buat Jokowi untuk masuk dalam partai. Saat Jokowi menjabat presiden, tentunya Megawati tidak gegabah untuk memecatnya dari PDIP sebab bisa dimasukkan penjara. Suaminya Puan jadi suatu langkah yang diputuskan oleh Megawati untuk memecat Jokowi setelah lengser karena sudah menjadi barang bekas. Ya. Makanya jangan terlalu sombong jadi manusia, mentang-mentang berkuasa, anak betanak sombong semua. Yang berkuasa itu Tuhan, ya. Sebetulnya pihak PDIP, ya, sudah sabar menunggu kapan Jokowi mau mengundurkan diri, ya, dari PDIP, mengembalikan KTA PDIP, tapi ditunggu-tunggu tidak datang-datang, akhirnya dipecat. Masih dihargai, masih ada menghargai sikap etika yang dimainkan oleh PDIP. Tetapi Jokowi merasa, oh saya dibutuhkan, saya orang hebat. Tidak bos, ya. Jokowi tidak ada bandingnya dengan PDIP. PDIP udah punya partai, Jokowi belum punya, ya. Kita harus tahu hal itu. Nah, bagi Pak Lurah, nggak masalah diejek. Sudah dianggap biasa sama dengan penerusnya, katanya sudah diejek soal makan gratis lah. Politik sekarang play victim, perlu diumumkan oleh diri sendiri yang sama sebagai manusia, pingin kuasa dan
dibanggakan dan dihormati, tapi predikat pengkhianat pecatan partai lebih menyakitkan. Ya, benar-benar menyakitkan lah. Udah dipecat, boy, ya. Namanya udah rusak di mata masyarakat. Nah, teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini. Bagaimana teman-teman menanggapi seorang Mulyono yang sudah menjadi gelandangan politik saat ini. Terima kasih. NKRI harga mati.